Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin ZLTC. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memperagakan bagaimana penggunaan sebuah program Android untuk menganalisa struktur. Program ini sudah bisa didapatkan di Google Play Store, free ya. Dan program ini sangat sederhana dan tidak perlu keahlian khusus serta input yang sederhana menurut saya, dan saya yakin sangat cocok sekali bagi para praktisi ataupun mahasiswa yang sedang belajar di teknik sipil untuk menggunakannya ya. Nah, ini saya menggunakan sebuah Android emulator di komputer saya ya. Jadi saya bisa menjalankan aplikasi Android di laptop ya. Nah, ini saya sudah membuka, namanya adalah Nook Player ya. Nah, di sini ada tampilan Android-nya dari Android emulator yang sudah saya install tentunya di laptop saya. Dan ini adalah aplikasi yang akan kita gunakan. Oke. Saya klik saja di sini. Ya, kita klik, kita tunggu sampai saat. Nah, ini adalah tampilan sebuah portal 2 dimensi ya. Nah, ini untuk bisa kita gunakan untuk menganalisa struktur ya. Dan kali ini saya akan memberikan sebuah case yang baru ya. Saya klik di sini, new. Saya beri nama di sini dan satu grade. Oke, kita akan dihadirkan sebuah tampilan yang kosong dan hanya ada grid saja. Ini per 2 meter ya. Tidak perlu masalah dengan grid ya, karena kita bisa mengatur jarak-jaraknya dengan dengan mengklik kanannya, sehingga nanti kita bisa menyesuaikan dengan kondisi konstruksi yang sesungguhnya. Jadi bisa diaplikasikan. Oke, kita akan mulai saja dengan klik poin terlebih dahulu. Oke. Pada kesempatan ini saya akan membawa sebuah contoh yang sederhana. Jadi belum masuk yang rumit. Oke. Ini berarti ada 3 titik ya. 3 titik. Dan ini akan menjadi 2 balok ya, dengan bentangan di sini dari 0 ke 1 adalah 6 meter. Bisa kita lihat dari 1 ke 2 itu 6 meter juga ya, 12 kurang 6. Nah, apabila kita ingin mengatur, menyesuaikan grid ini, kita klik saja titik ini, join ini ya. Kalau gridnya kita tidak bisa mengatur di sini ya, tapi kita bisa mengatur jaraknya dengan klik di poin yang barusan kita buat, lalu klik icon ini. Nah, kita bisa merubahnya, misalnya dirubah menjadi 11,7, kemudian save ya, agar terlihat dia bergeser. Dan kalau kita ingin mengecilkan gridnya, dengan cara kita tekan Ctrl dan scroll ke depan ya. Terus ya, bisa terlihat gridnya di sini berubah menjadi setiap 1 meter ya. Nah, sehingga semakin rapat begitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan elemen garis ya, dengan cara seperti ini. Kita klik add frame element atau add truss ya. Perbedaannya adalah kalau menggunakan add frame, maka dia akan menganalisa dengan momen, gaya geser dan gaya aksial. Sementara kalau add truss element, dia hanya menganalisa terhadap aksialnya saja ya. Dan pada add frame kita bisa memunculkan deformasi ya, tapi kalau pada add truss tidak bisa. Nah, itu
perbedaan antara add frame dan add truss ya. Dan untuk member section kita akan menambahkan profilnya ya. Oke, kali ini saya akan gunakan add frame element. Ya, kita klik titik ini dan ke titik ini. Ya, lalu saya klik kembali add frame, klik titik ini dan titik ini. Ya. Jadi harus dimulai dari titik terlebih dahulu ya. Oke, di sini menggunakan settingan material bawaan dari program SW Frame ya. Dan kalau kita mau melihat propertinya, kita bisa lihat di sini member section. Di sini masih blank. Oke, kita akan tambahkan. Misalnya di sini adalah karena bentang 6 meter, kita ambil 1/12, maka bisa menggunakan balok 25 kali 50 ya. Dan berapa sih nilai modulus of elasticity-nya? Kalau di sini tulisannya Young modulus ya. Maka kita harus buka Excel. Kali ini saya gunakan mutu beton K300, saya peroleh modulus elastisnya adalah sekian, dan karena satuannya yang dipakai adalah kilonewton per milimeter persegi, maka saya konversi menjadi 2,45. Oke. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan unit weight ya, berat jenis beton. Kita klik saja di sini kalkulatornya, kita hitung 2400 dikali dengan 9,81 dibagi dengan 1000 ya. Oke, nah ini dia. Selanjutnya thermal coefficient ini bisa disesuaikan untuk material betonnya. Dan untuk bentuknya di sini ada pilihan kostum. Kalau kostum itu kita hanya menginput inersia dan area luas penampangnya. Tapi kita di sini sudah disediakan sebuah 3 pilihan, rectangle, circle, dan custom. Kita bisa pilih yang rectangle saja. Kita isi di sini lebar baloknya yaitu 0,25. Ini perhatikan satuannya meter, dan tingginya adalah 0,5. Dan klik create. Ya, sudah muncul di sini, kita close. Selanjutnya kita pilih garisnya. Klik icon ini, kita pilih B25x50. Ya, otomatis akan berubah. Itu juga. Ya. Selanjutnya kita tambahkan saja langsung klik poinnya dan tambahkan supportnya. Kita pilih yang ini. Speed. Kita pilih yang di sini juga, misalnya roll, dan dia akan menanyakan sudut support roll itu berapa. Kita 90 derajat saja. Oke. Nah, di sini sudah terlihat analisanya. Tambahkan di sini. Nah, sudah terlihat ya. Sangat simpel kan, sederhana. Dan kita bisa merubah tampilannya di sini untuk mengeluarkan gaya dalam. Ya, ini momennya ya. Ini akibat berat sendiri, belum akibat berat tambahan ataupun fungsional yang ada di balok tersebut. Sangat sederhana bukan? Dan saya yakin ini akan sangat membantu sekali bagi adik-adik mahasiswa yang perlu mengecek hasil perhitungannya yang diberikan di kampus, apakah sudah betul atau belum ya, ataupun praktisi-praktisi yang membutuhkan penyelesaian dengan sebuah case yang sederhana, maka program ini bisa dijadikan sebuah alternatif yang baik. Oke, demikian sebagai step awal ini pada bagian pertama ini, yaitu membuat sebuah simple beam ya dengan berat sendiri, belum masuk ke dalam kebebanan yang mungkin terjadi di sana ataupun kondisi lainnya. Baik, terima kasih. Semoga dapat menginspirasi dan menambah wawasan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.